Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradipta Falisya Irsam dengan NIM 105241101 dari kelompok 8. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kelompok kami buat, yang berjudul Frekuensi Prokrastinasi Akademik Mahasiswa ITB terhadap Pengerjaan Tugas Kuliah. Berikut adalah hal-hal yang akan saya sampaikan pada presentasi hari ini. Yang pertama yaitu latar belakang, dilanjut tujuan, metode dan teknik pengumpulan data, teori dasar, hasil penelitian, dan simpulan. Latar belakang mengapa kami memilih judul ini adalah karena prokrastinasi atau kebiasaan menunda merupakan perilaku yang umum terjadi pada hampir setiap individu termasuk mahasiswa. Penundaan dalam mengerjakan tugas kuliah seringkali dianggap sepele, namun bila terjadi terus-menerus dapat berkembang menjadi prokrastinasi akademik, yaitu perilaku menunda tugas meskipun sadar bahwa hal tersebut berdampak buruk pada prestasi akademik. Prokrastinasi tidak hanya disebabkan oleh rasa malas, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti kecemasan, kurang percaya diri, dan ketakutan akan kegagalan. Di lingkungan mahasiswa, prokrastinasi sering muncul dalam bentuk menunda tugas hingga mendekati tenggat waktu, yang mengakibatkan pengerjaan tergesa-gesa, hasil yang kurang maksimal, dan stres akibat tekanan waktu. Penelitian ini berfokus pada frekuensi prokrastinasi akademik mahasiswa ITB. Berdasarkan studi di Amerika, sekitar 95% mahasiswa pernah menunda tugas dan 70% diantaranya sering melakukannya, menurut Ellis dan Knaus pada 2005. Ini menunjukkan bahwa prokrastinasi merupakan masalah umum di kalangan mahasiswa, termasuk di Indonesia. Prokrastinasi seringkali mengganggu efektivitas waktu dan aktivitas lain, dan cenderung diperparah oleh kecenderungan memilih aktivitas yang lebih menyenangkan daripada menyelesaikan tugas. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prokrastinasi berkorelasi negatif dengan prestasi akademik dan kepuasan hidup. Steele pada 2007 menyebutkan bahwa prokrastinasi merupakan bentuk kegagalan dalam pengaturan diri, sedangkan Klassen dan kawan-kawan pada 2008 mengaitkannya dengan rendahnya efikasi diri dalam pengelolaan waktu dan pembelajaran. Di Indonesia, Rizky dan Hidayat pada 2020 menemukan bahwa stres akademik dan kurangnya regulasi diri turut memengaruhi perilaku ini. Tujuan penelitian kami ada 6, yaitu mendeskripsikan apa itu perilaku prokrastinasi, mengidentifikasi ciri-ciri perilaku prokrastinasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku prokrastinasi pada mahasiswa ITB, menganalisis dampak perilaku prokrastinasi dalam aspek akademik kehidupan mahasiswa ITB, mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku prokrastinasi, dan mengukur seberapa sering mahasiswa ITB melakukan prokrastinasi akademik dalam pengerjaan tugas kuliah. Metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitis dengan 2 teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dan penyebaran kuesioner. Teori dasar penelitian ini adalah, yang pertama adalah pengertiannya. Istilah prokrastinasi pertama kali digunakan oleh Brown dan Holtzman dan berasal dari bahasa Latin procrastination menurut Milgram pada 1996, yang berarti menunda hingga hari esok. Prokrastinasi akademik didefinisikan sebagai kegagalan menyelesaikan tugas dalam waktu yang diinginkan, menurut Walter dalam Nugraha Santi 2006, dan bentuk pengindaran terhadap kewajiban akademik, menurut Noran dalam Rizky pada tahun 2009. Mahasiswa yang melakukan prokrastinasi biasanya lebih memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan daripada tugas akademik. Terdapat beberapa jenis prokrastinasi. Menurut Ferry, pada Umari 2020, prokrastinasi dibagi menjadi fungsional atau masih memiliki tujuan yang jelas, dan disfungsional atau tidak memiliki tujuan dan berdampak negatif. Disfungsional pun terbagi menjadi 2, yaitu decisional procrastination atau menunda pengambilan keputusan, dan avoidance procrastination, yaitu menghindari tugas karena takut gagal. Berdasarkan cara menundanya, menurut Chu dan Choi dalam Aristi pada 2019, ada prokrastinasi aktif atau menunda dengan sadar, dan pasif, yaitu menunda tanpa sadar. Secara konteks, dibagi menjadi akademik dan non-akademik. Menurut Tuckman pada 1990, ciri utama prokrastinasi akademik adalah menunda penyelesaian tugas, lebih memilih aktivitas menyenangkan seperti media sosial atau game,
dan membuat alasan atau menyalahkan faktor eksternal saat gagal menyelesaikan tugas. Faktor-faktor yang memengaruhi prokrastinasi terbagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal prokrastinasi yaitu kelelahan dan rasa ngantuk, tidak paham tugas atau materi kuliah, kurang motivasi dan merasa tugas membosankan, serta sulit mengatur waktu karena jadwal padat. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu seperti tugas terlalu sulit atau terlalu mudah, fasilitas yang kurang, tenggat waktu lama dan merasa masih mempunyai banyak waktu, terlalu sibuk kegiatan luar seperti organisasi atau UKM, dan banyaknya tugas yang menumpuk. Prokrastinasi terbukti berdampak negatif terhadap hasil akademik. Menurut Solomon dan Rodwam pada 1984, mahasiswa yang sering menunda tugas cenderung mendapat nilai rendah dan mengalami stres yang lebih tinggi. Di ITB sendiri, kegiatan akademik seperti tugas mingguan, proyek besar, jadwal kuliah padat, serta kegiatan organisasi menjadi pemicu umum terjadinya prokrastinasi. Berikut ini adalah hasil penelitian kami. Penelitian dilakukan melalui kuesioner terhadap 51 responden dari berbagai fakultas, mayoritas berasal dari angkatan 2024 dan Fakultas FMIPA. Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan kuesioner di mana para responden menjawab pertanyaan dengan skala 1-7. Semakin tinggi angka yang diisi oleh responden, maka semakin sering mereka melakukan perilaku prokrastinasi. Frekuensi prokrastinasi akademik mahasiswa ITB. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa cenderung melakukan prokrastinasi aktif secara sadar, baik di lingkup akademik, yaitu sebanyak 88,2%, maupun non-akademik, yaitu sebanyak 72,5%. Hal ini menunjukkan kebiasaan menunda tidak hanya pada akademik. Sementara itu, prokrastinasi pasif atau tidak sadar terjadi dengan frekuensi lebih rendah yang artinya terjadi lebih jarang. Pola prokrastinasi mahasiswa dalam menghadapi tugas. Terdapat korelasi kuat antara kebiasaan menunda tugas akademik dan non-akademik, serta korelasi sangat tinggi antara penundaan pasif di dua ranah tersebut. Namun, hubungan antara prokrastinasi dan tingkat stres terbilang lemah. Sebaliknya, penundaan tidak sadar berkorelasi negatif terhadap kepuasan hasil tugas. Perbedaan tingkat prokrastinasi berdasarkan fakultas. Analisis berdasarkan fakultas menunjukkan bahwa mahasiswa dari FITB, STIR, dan FTI memiliki tingkat prokrastinasi aktif tertinggi yaitu sebanyak 100%, diikuti oleh FMIPA 84%, sedangkan fakultas lain memiliki data yang terbatas. Pengaruh prokrastinasi terhadap kepuasan atas hasil tugas. Sebagian besar responden merasa tidak puas terhadap hasil tugas yang mereka tunda. Kepuasan terendah berada pada skor 3/7. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan berdampak negatif terhadap persepsi kualitas pekerjaan mereka. Meskipun tidak secara eksplisit ditanyakan dalam survei, strategi mengatasi prokrastinasi dapat merujuk pada teori dari Combs 2012, yaitu manajemen waktu seperti buat jadwal yang realistis, buat target kecil, yaitu bagi tugas besar jadi bagian-bagian kecil, segera mulai tugas meskipun sedikit, daftar tugas untuk visualisasi pekerjaan, kurangi distraksi seperti gadget dan media sosial, beri apresiasi setelah menyelesaikan tugas, dan evaluasi diri untuk refleksi dan perbaikan. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu prokrastinasi akademik adalah kebiasaan menunda tugas yang umum terjadi di kalangan mahasiswa ITB, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ciri utama mahasiswa prokrastinator yaitu sering menunda tugas akademik dan non-akademik, serta kurang menyadari bahwa dirinya melakukan penundaan. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor internal seperti kelelahan, kurang motivasi, dan kesulitan memahami materi, serta faktor eksternal seperti fasilitas yang kurang memadai, banyaknya kegiatan non-akademik, dan waktu pengumpulan yang lama. Yang ketiga, dampaknya mencakup penurunan kualitas tugas, meningkatnya stres, dan rendahnya kepuasan terhadap hasil pekerjaan. Yang keempat, mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran diri, mengatur waktu dengan baik, dan membuat skala prioritas agar dapat mengurangi kebiasaan menunda tugas. Dan yang kelima, berdasarkan grafik frekuensi dan heat map, prokrastinasi akademik merupakan perilaku yang cukup umum dan merupakan kebiasaan yang cukup merata di kalangan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.